Bismillahirrahmanirrahim. Wa yajibu 'alal muqtaridi raddul mithli fil mithli. Wajib atas orang yang berhutang oleh mengembalikan yang setimpal, yang seumpama fil mithli pada barang misli. Barang misli wahwa yaitu an-naqdu wal hububu. Naqdu emas perak, wal hububu dan biji-bijian. Walau naqdan abtalahu sultan. Walaupun itu naqad, mata uang yang dibatalkan oleh penguasa atau oleh pemerintah. Li'annahu aqrabu ila haqqihi, karena bahwasanya itu, yakni bahwasanya yang seumpama itu lebih hampir kepada haknya. Haknya siapa? Haknya yang mengutangi. Jadi kalaunya berutang emas, ya bayarnya seumpamanya juga, yaitu emas. Kalaunya berutang perak, ya bayarnya seumpamanya juga perak. Kalaunya berutang baras, bayarnya baras juga. Berbeda dengan nukar baras berhutang. Maka yang tahu hutang nukar baras berhutang itu, yang tahu hutangnya itu duit, bukan barasnya, tapi harga baras. Jadi berbeda dengan jual beli berutang dan berutang. Berbeda pada akadnya, berbeda pula cara bayarnya. Kalau kita nukar baras berutang, ya bayarnya pakai duit. Akadnya akad tukar jual. Aku jual baras lawan ikam selitarnya 10.000. Ulun tukari baras selitar 10.000 berutang. Maka kelak bayarnya lawan duit. Ya kan? Berbeda kita lawan kawan atau lawan pedagang beras pun. Aku umpat berutang baras, Bang. Ya kan, berutang baras, Bang. Jadi, maka nantinya bayarnya ya pakai baras, karena berutangnya baras. Nah, itulah yang dimaksudkan raddul misli, mengembalikan seumpamanya pada barang misli. Barang misli sebagaimana yang sudah sering kita jelaskan, bahwasanya misli itu artinya yang ditimbang ataupun yang ditakar dalam penentuan nilainya. Emas itu kan nilainya dengan apa ya? Dengan ditimbangnya lah. Tapi ada juga yang nilainya itu dengan ditakar, seperti beras, biji-bijian. Nah, itu kena mengembalikannya yang setimpal atau yang seumpamanya juga. Mana tadi? Wa raddul mithli suratan fil mutaqawwimi, dan mengembalikan seumpamanya pada rupa fil mutaqawwimi, pada barang yang mutaqawwim, barang yang bukan naqad. Arti mutaqawwim yang tidak ditimbang dan ditakar pada penentuan nominalnya. Seperti kain, seperti baju, ya kah? Nah, berutang baju ya bukan nukar baju, berutang kada, tapi berhutang baju. Berbeda kalau dengan nukar baju berutang, nih berutang baju. Maka bayarnya mun urang berutang baju mengembalikan seumpamanya, walaupun misalkan adalah
walaupun kada persis baju yang diutang. Umpama baju yang diutang itu warnanya putih, hendak dibayar warna hirang boleh, atau dibayar dengan uang pun boleh, ya kah? Fil mutakawim, pada barang yang mutakawim tadi. Wahwa barang mutakawim itu al hayawanu, hewan, wathiyabu, pakaian, wal jawahiru, batu-batuan seperti mutiara, ya kah, batu-batuan. Intinya berlian tuh sama aja tuh. Intinya bukan emas lah, bukan perak lah. Jadi walaupun kada persis sama lawan apa yang diutang, umpama misalkan bau utang baju baju atasan, sakanya dibayarnya pakai gamis, kada apa-apa, dan itu malah bagus. Ujar Nabi, inna khiyarakum ahsanukum qadaan, sebaik-baik kalian itu yang paling baik dalam melunasi. Munnya kita berutang 1.000, kita bayar 1.200, tapi kereda janji di awal. Kalau pang berjanji, karena mun ulun pian utangi, ulun bayar belabih kereda sedikit, kereda pendernya. Sekalinya pas bayar tang ada aja. Nah ini ulun membari pian lah. Ini membari pian, ini bayar, ini membari. Itu malah bagus. Tapi kalau dijanjikan, diakatakan kenanya riba. Intil benar ya kah, gawiannya hampir sama tapi intil benar, jadinya riba tak. Wala yajibu qabulur radi'i anil jayyidi, tidak wajib menerima barang yang buruk atau usang untuk barang yang baik, atau ganti dari barang yang baik. Asalnya utangnya barang yang baik, sakanya dibayarnya lawan yang buruk. Nah maka si yang mengutangi kada wajib menerimanya itu, artinya boleh menolak berarti lah. Wala qabulul mithli fi ghairi mahallil iqradi in kana lahu gharadun sahih, tidak wajib menerima misli di bukan tempat perutangan atau penghutangan, jika ada baginya punya tujuan yang benar. Contoh tujuan yang benar, kan kana linaklihi mu'natun, semisal bahwa adalah untuk mengalihnya, memindahnya ada biaya. Walam yatahammal hal muqtaridu, sedangkan tidak ditanggung oleh yang berutang. Au kanal maudhi'u makhufan, atau tempat tersebut dikhawatirkan bahaya. Titik. Maka bila dilunasi di bukan tempatnya, maka kada wajib menerima. Umpama berutang di mana? Di Martapura, terdapat di luar Martapura, umpama lagi di atas pesawat, umpama lagi di atas kapal laut, atau umpama di luar di jalan, akan dibayari orang, maka yang mengutangi pun kada wajib menerima apabila ia merasa kalau menerima di tempat itu akan ada bahaya, atau untuk membawa pulang barang bayaran tersebut perlu biaya. Umpama misalkan barang yang dibayarkan ini banyak berkilo-kilo, nah tentunya kan kita membayar lagi tuh, kena di pesawat bayar berapa kilo yang kita bawa apabila berutangnya dalam bentuk barang. Orang berutang baju, sakanya dibayarinya juga pakai baju, bayarnya bukan di tempat berutang tapi di luar, maka yang kita yang mengutangi kada wajib menerima. Alasan kita kenapa jar membawa bulik karena beongkos pulang, ya kanya ikam mau aku membayari akan ongkos jagar aku membawa bulik ke Martapura aja aku terima,
Tapi mun aku juga yang cager mau ongkosinya, rugi aku jadinya. Nah gitu kada wajib lah, karena jadi di Martapura aja lunasi, jangan di sini. Itu boleh gitu. Wala yalzamul muqtaridho ad-daf'u fi ghairi mahallil iqradi. Tidak wajib bagi atau akan orang yang berutang membayar fi ghairi mahallil iqradi, di bukan tempat pengutangan. Orang yang melunasi pun kada wajib bayar di luar tempat. Illa idalam yakun lihamlihi mu'natun, kecuali apabila tidak ada bagi membawanya biaya. Aulahu mu'natun, atau ada biaya. Wa tahammalahal muqridu, sementara ditanggung oleh yang mengutangi. Lakinna lahu mutalabatan bi ghairi mahallil iqradi biqimatin. Tetapi boleh bagi yang mengutangi menagih di bukan tempat pengutangan. Dengan apa menagihnya? Biqimatin, dengan nominalnya, dengan harganya saja, nilainya saja. Nilai bi mahallil iqradi, nilai pada tempat pengutangan. Waqtal mutalabati, pada waktu penagihan. Fi mali naqlihi mu'natun, pada barang yang untuk memindahnya ada biaya. Walam yatahammal hal muqridu, sementara tidak ditanggung oleh yang mengutangi. Ijawazil i'tiyadi anhu, karena boleh al-i'tiyad, meminta ganti untuk bayaran. Barang yang mutakawim tadi boleh kita bayarnya itu memilih asalkan setimpal, gitulah. Jadi umpama kita tadi bayar hutang baju, lalu hendak bayarnya pakai baju atau pakai duit, ya boleh aja. Namun kalau kita berutang emas, nah mau kada mau pasti emas bayarnya. Lain pada itu apa? Biji-bijian, beras, berutang baras, bayarnya pun pakai baras, karena baras termasuk barang misli yang ditimbang dan ditakar untuk penentuan nilainya. Wajaza li muqridin naf'un yasilu lahu min muqtaridin qaraddiz zaidi qadaran aw sifatan wal ajwadi firradi bila syartin fil aqdi. Nah, ini bila syartin itulah yang garis bawahnya. Boleh bagi yang mengutangi dapat manfaat. Manfaat ini jika kita keuntungan. Keuntungan itu yasilulahu, yang sampai baginya, yang sampai bagi yang mengutangi, min muqtaridin, dari pihak berhutang. Apa contoh manfaat? Contoh keuntungan, qaraddiz zaidi, seperti dikembalikan berlebih. Qadran, pada kadarnya, au sifatan, atau pada sifatnya, wal ajwadi, dan seperti mengembalikan yang baik, firrodi, pada yang buruk. Itu boleh lah. Utang baras, asalnya barasnya berapa? Selitar, dibayari lebih 2 liter, boleh diterima oleh yang mengutangi asalkan saat berutang
kadada bejanjian, kadada bependeran. Itu boleh. Atau beutang saat beutang barangnya kada bagus, usang, begagat, baras lawas, sakanya dibayar dengan baras hanyar, yang tentunya kualitasnya lebih baik dari yang diutang. Itu pun boleh, asalkan bila syaratin tanpa adanya syarat fil aqdi di dalam akadnya. Bal yusannu dzalika, bahkan disunatkan demikian itu limuqtaridin, bagi yang berutang. Jadi yang berutang ini malah sunat membayar lebih selama tidak disyaratkan oleh yang mengutangi. Mun disyaratkan oleh yang mengutangi dalam akad, hukumnya haram dan jadinya riba. Maka dosa keduanya tak ya. Yang si A dosa, yang B dosa juga. Yang mengutangi dosa, yang berutang pun dosa juga. Nah, liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, karena sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna khiyarakum ahsanukum qadaan, sesungguhnya sebaik-baik kalian itu yang paling baik pada membayari. Membayar tuh lebih ya, membayar tuh kualitas yang bagus. Titik. Wala yukrahu lil muqridi akhduhu kaqabuli hadiyatihi, tidak dimakruhkan bagi orang yang mengutangi akhduhu, mengambil tadi bayaran yang balabih tadi, kada makruh mengambilnya. Kaqabuli hadiyatihi, sebagaimana menerima hadiahnya. Walau fir ribawi, walaupun pada barang ribawi, barang yang potensi riba. Yang barang-barang yang potensi riba itu kan kemarin apa, nakat lawan makanan, nakdun emas, perak-perak, dan sesama makanan. Itu kada apa-apa diterima balabih asalkan tidak disebutkan di dalam akadnya. Ya kah, walau pir ribawi di sini, walaupun pada barang yang ada potensi jatuh riba. Lu orang hendak bayar balabih, utang baras selitar, dibayar orang 2 liter, kada apa-apa diterima. Orang berutang duit 1000, bayari orang 1200 atau 1500, kada apa-apa diterima asalkan tidak disebutkan dalam akadnya. Wal aujah, pendapat atau versi yang terkuat, annal muqridha yamliku zaida min ghairi lafzin li annahu waqa'a tab'an wa aidan fahuwa yushbihul hadiyata, bahwasanya orang yang mengutangi memiliki ia akan bayar berlebih itu min ghairi lamzin, tanpa harus melafazkan, tanpa harus mengucapkan aku terima. Nah itu kada perlu itulah. Kalau orang misalkan bayar belabih tadi, utang baras seliter dibayar 1,5 liter, lalu aku terimalah, kada perlu, ya kah? Kada perlu. Dia sudah memiliki tanpa harus mengucapkan. Kenapa? Li'annahu waqa'a tab'an, karena bahwasanya ia jatuh tab'an, terikutkan kepada apa ya? Terikutkan kepada bayarannya selitar, lalu yang setengahnya tadi taumpat itu ngaranna tabaan, taumpat jatuh terikutkan. Wa aidon, ditambah lagi atau dan juga fahuwa yushbihul hadiyata, yang selebihnya itu mirip dengan hadiah.
Selebihnya tadi itu mirip dengan hadiah. Wa annal muqtarida idza dafa'a aktsara mimma alaihi wa da'a annahu innama dafa'a dzalika dhannan annahu alladzi alaihi hullifa wa raja'a fihi. Titik. Dan bahwasanya orang yang berutang bila membayar lebih banyak dari utang atasnya, wada'a lalu mengaku-ngaku, mengklaim ya kita, bahwasanya dia sesungguhnya membayar demikian itu zonnan, karena menyangka bahwa itulah alladzi alaihi, utang yang wajib atasnya. Oh, salah sangka nih lah. Bu orang nih sebenarnya bisa utang 10.000, dibayar 12.000. Kan belabih dah. Sekalinya pastinya sudah terbayari 12.000. Apa nih kisahnya jar? Anu jar. Ulun tuh semalam bayari 12.000 tuh 2.000-nya itu kadanya membari pian bang. Ulun salah sangka. Ulun kira utang ulun dasar 12.000, lalu tejulungi 12.000, sedangkan yang menerima tadi bayaran tadi kiranya 2.000 tadi membari nanti itu lah. Maka di sini bagaimana hukumnya? Hulifa, disuruh bersumpah. Yang membayar tadi disuruh bersumpah. Nah, kalau sudah sumpah waraja'a fihi, lalu dia menagih padanya. Artinya boleh menarik kembali yang 2.000-nya tadi, asal sudah sumpah. Titik. Wa amal qardu bi syarti jarri naf'in li muqridin papasidun. Adapun mengutangi dengan mensyaratkan menarik keuntungan semata nih. Menarik keuntungan, baik keuntungan itu li muqridin, keuntungan bagi yang mengutangi, ataupun kedua belah pihak sama-sama mencari keuntungan. Papasidun, maka hukumnya batal akadnya. Kalau batal akadnya haram gawiannya dan jatuhnya riba. Nah ya kan itu bahayanya tuh. Aku utangi lah, nah sama tuh kayak orang anu bersandaan tapi disebutkan ajar. Aku kan aja mau utangi ikam, tapi jaminannya kendaraan ulun ya jaminannya aja. Kendaraan ulun jaminannya. Tapi aku pakailah ya sambatnya, tapi aku pakai. Nah itu menarik keuntungan. Inya mau utangi umpama 5 juta, kendaraan digadaikan, dijaminkan, dilesingkan, kendaraannya umpama harga 15 gitu aja, tapi aku pakailah ini jar. Nah memakai itu namanya naf'un, keuntungan. Ini duitnya kada kurang pada 5 juta ya kah? Duitnya bayar karena kada kurang pada 5 juta. Tapi ini dapat bonus, dapat manfaat. Kenapa? Memakai kendaraan orang. Nah, itu bila disebutkan dalam akad, hukumnya apa? Hukumnya riba. Memakainya itu jatuhnya riba. Haram itu. Atau berutang. Sekalinya orang menjaminkan tanah pehumaan, digarapnya, digawinya, dihumainya, nah itu pun naf'un, manfaat juga. Bila disebutkan dalam akad jatuhnya kullu qardin jarra naf'an, utang yang menarik keuntungan. Oke, jadi kalau menarik keuntungan itu yang boleh itu bagaimana? Jangan disambat di dalam akad, atau diganti akadnya bukan akad utang tapi akad jual beli. Wa ahallallahu al-bai'a
wa harrama riba. Allah menghalalkan jual beli lalu mengharamkan riba. Ujar orang nah anak buta. Ulun hendak minjam duit kawakah ya. Nah aku kada melayani bawa utangan. Kamu perlu berapa gerang duit tuh jadi anak utang? Ulun perlu 5 juta. 5 juta nggak jar? Kini aja nah jar. Kamu ada bisi barang apa? Ada HP ya, HP yang larang bang ya. Kamu iPhone misalkan. Nah HP itu aja nah. Aku tukari 5 juta. Tukari kan? Jadi HP. Nah aku tukarilah 5 juta. Dapat duit kada? Dapat duit kalau 5 juta. Nah limbahnya nih tuh dibelikan deh HP ini. Nah aku tukari HP ini harga 5 juta. Ulun jual HP harga 5 juta. Kemudian HP tadi diakatakan pulang karena sudah diterima tadi kan, sudah jatuh miliknya. Nah sekarang aku jual lawan ikam HP ini lagi seharga 7 juta dalam jangka waktu 6 bulan lunas. Ujung ada? Ujung, tapi itu jual beli. Karenanya bukan utang piutang lagi. Karena akadnya 2 kali. Akad pertama ini menjual HP, dapat duit 5 juta. Akad yang kedua ini pulang menjual. Aku pulang menjual. Aku jual 7 juta dalam jangka waktu 6 bulan lunas. Berarti 7 juta ini kena bayari walaupun kada kontan. 6 dan ini kada berenda. Ya kada denda kalau misalkan terlambat sebulan membengkak kada lagi. Intinya 7 juta aja. Kada kurang kada lebih. Seandainya ini lebih 6 bulan kada kawa bayar tetap itu juga 7 juta juga. Nah nangke itu tah. Nah itu ngaranna wa ahallallahul bai'a wa harrama riba. Tahu yang kayak hayat ini bunyinya nangke itu juga prakteknya lah. Tukar jual aja. Tukar jual dulu, kemudian tukar jual pulang. Wa ammal qard li khabari karena ada hadis kullu qardin jarra manfaatan. Setiap utang yang menarik satu manfaat artinya mensyaratkan untuk dapat manfaat bahwa riban itu adalah riba. Namanya itu ribal qardi, riba dari utang piutang. Walaupun hadis ini dhaif wajubi du'fuhu ya kan? Ditutupi kedhaifannya atau wajabaru sama wajabaru du'fahu menutupi kelemahannya maji'u ma'nahu oleh datangnya makna hadis an jam'in minas sahabat dari sekelompok sahabat Rasulullah. Wa minhu termasuk itu wallahu subhanahu wa ta'ala